Beberapa puluh menit kemudian, Farel datang dan mengedarkan pandangannya. Ternyata ada seorang pekerja yang membantu Farel untuk pergi ke ruangan Sila dan yang lainnya berkumpul. "Sayang," panggil Farel. Sila berdiri lalu mendekat ke Farel yang langsung merangkul pinggang Sila, menghadiahi kecupan lembut dan mesra di kening dan pipi Sila. Pipi hanya memutar bola matanya dengan jengah, begitu juga Franz dan Pika terlihat biasa saja, hanya Raisa yang malu-malu melihat perlakuan lembut Farel. "Sayang, putri kita tidur." Sila melirik putri kecilnya yang masih tertidur pulas di pangkuan Reja. Reja, Pikram, dan Pikri bermain game. Entah game apa yang mereka mainkan hingga tidak mengeluarkan suara sepatah kata pun dari bibir mungil mereka. Saking sayangnya mereka dengan Nisa. Tak heran lagi mereka bisa menahan suara supaya tak membangunkan Nisa. Farel mengangguk lalu berjalan ke arah sofa tempatnya anak-anak berkumpul. "Oh sayang," Farel menggendong Nisa dan meletakkannya di bahunya. Nisa memeluk leher Farel tapi matanya masih terpejam, seakan matanya itu tidak bisa dibuka saking mengantuknya. "Kalau begitu kami pulang ya kak, izin Sila." "Siap," jawab Pipi dan yang lainnya pun tersenyum. "Undang Raisa juga Franz untuk datang ke acara ulang tahun putra kecilnya Bang Leon," kata Sila yang kini menggandeng tangan kecil Reja. Raisa terlihat terkejut menoleh kiri kanan. "Iya kak," jawab Franz. Pipi dan Pika saling berbisik-bisik. "Cie yang diundang ke acara ulang tahun orang penting," goda Pipi menoleh lengan Raisa. Raisa menggelengkan kepalanya. Tapi aku tidak punya pakaian bagus kak." "Gampang," jawab Pipi dan Pika serentak. Raisa terdiam melihat ke arah Franz yang tampak biasa saja, seolah dirinya tidak keberatan membawa upik abu seperti Raisa. "Kenapa Tuan Franz tidak protes? Bagaimana ini?" batin Raisa. Sore harinya sekitar jam 5 lewat. "Tapi Tuan, ini terlalu berlebihan," protes Raisa. "Hei, aku tidak mungkin memberimu pakaian murahan Raisa. Sudahlah jangan protes, tinggal pakai saja," Franz berkata sambil sibuk memainkan ponselnya. Raisa tak bisa apa-apa saat Franz begitu keras untuk memintanya berganti pakaian. Raisa diseret ke sana kemari oleh penata rias yang dibayar Franz untuk merubah Raisa. "Au," pekik Raisa saat alisnya dicabutin. "Sakit mbak," protes Raisa. "Sabar ya Nona, setelah ini alis Anda akan sangat rapi." Raisa berusaha mengelak tapi pekerja lainnya menahannya sambil tersenyum ramah. "Ah," jerit Raisa satu bulu kakinya dicabutin. Ia meronta-ronta tapi tubuhnya sedang dipijat-pijat oleh beberapa wanita. Raisa sudah pasrah, bagai tak bertenaga lagi saat ini. Sejak tadi Raisa sudah lelah berteriak sementara mereka semua malah mengatakan hal yang menyebalkan bagi Raisa. "Setelah ini Anda akan cantik Nona." Begitulah kata-kata mereka. Kini Raisa dipasangkan gaun simpel dan berwarna merah maron. "Anda semakin cantik Nona," puji salah satu pekerja yang mendandani Raisa. Raisa hanya melirik wanita itu sebentar. Ia tidak tertarik karena ia merasa kulitnya melepuh semua karena melewati perawatan yang begitu menyiksa itu. Raisa memejamkan matanya saat didandani. Matanya tidak perlu pakai penjepit lagi, bulu matanya sudah lentik. Raisa malah tertidur hingga beberapa pekerja yang mendandani Raisa tertawa kecil. Mereka gemas dengan kelakuan Raisa seperti anak kecil yang sedang didandani ala putri oleh ibunya. "Nona?" Raisa terbangun dan tangannya memegang sudut bibirnya. Hal itu malah membuat para pekerja tertawa. "Maaf, aku ketiduran," ucap Raisa nyengir kuda. "Iya Nona, tidak apa-apa." Raisa merenggangkan otot-otot di lehernya hingga berbunyi dan membuat mereka yang mendengarnya ngilu. Raisa melihat penampilannya di cermin, bukannya terpesona. Raisa malah terpekik hingga yang lainnya pun panik, mengira Raisa tidak suka dandanan mereka. "Wajah siapa kalian tempelkan di wajahku?" tanya Raisa. Sementara yang lainnya kebingungan. "Nona, itu wajah Anda apa Nona suka hasil dandanan kami?" Raisa memperhatikan wajahnya dengan teliti hingga ia menatap diam cermin itu. Wajahnya benar-benar sangat cantik dan manis. "Sudah?" Franz melihat tirai terbuka lalu berdiri dan melihat penampilan Raisa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Franz tertegun sejenak. Raisa sangat cantik dengan gaya kikupnya itu. Apalagi wajah Raisa kecil seperti Barbie, belum lagi dagu lancip Raisa.
semakin terlihat jelas karena make upnya sengaja memperlihatkan garis indah wajah Raisa. Tuan, cicit Raisa. Ayo, ajak Franz tersenyum puas melihat penampilan Raisa. Kini Raisa sudah ada di rumah mewah milik Dr. Leon dengan Dr. Ayu. Mereka pasangan yang cukup diakui di kalangan masyarakat karena Dr. Leon terkenal sebagai pria yang cintanya tak terbalas oleh si cantik Sila. Ayu berhasil menaklukkan hati dingin Leon hingga Leon bisa melupakan Sila seutuhnya dan dikaruniai putra tampan yang bernama Virgo Pratama. Apa tidak ramai, Tuan? Tanya Raisa. Tidak, Bang Leon hanya mengundang kerabat dan sahabat baik saja, jawab Franz. Sila dan Pipi menyambut Franz lalu berdecak kagum melihat penampilan Raisa. Ya ampun Franz, kamu ketemu di mana gadis cantik ini? Dia sangat cantik seperti putri cantik yang ada di dalam kepompong, decak Pipi. Kamu cantik sekali Raisa, puji Sila. Tapi Kak Sila dan Kak Pipi jauh lebih cantik. Aku hanya memakai make up tebal saja, jawab Raisa dengan polos. Mereka tertawa lepas, sedangkan Franz menahan tawanya di samping Raisa. Jawaban gadis itu sangat lucu. Di luar sana para wanita malah enggan menunjukkan wajah asli mereka, malah berlomba-lomba ingin menjadi cantik dengan dipakaikan make up setebal 7 inci. Tapi Raisa dengan lugunya dan menjawabnya begitu jujur. Pikli berlari ke arah Raisa dan memeluk Raisa. Tata mau jadi pacar aku? Tata cantik sekali. Pikri mendongak. Pipi melototkan matanya segera menarik tangan Pikri dan menutup bibir mungil putranya yang bisa bicara seperti itu. Sila tak kuasa menahan tawanya sedangkan Franz menjatuhkan rahangnya. Raisa tersenyum lebar. Kamu masih terlalu muda Pikri, jika kamu besar nanti pasti banyak perempuan yang lebih cantik dari kakak. Maaf ya, sepertinya dia seperti ini karena papanya. Lihat saja apa yang akan aku lakukan padanya. Gerutu Pipi menggendong Pikri meninggalkan mereka semua mencari Ariel. Yang lainnya terkekeh. Ayo Raisa, aku kenalkan sama abangku juga keluarga kami. Ajak Sila. Franz memutar pandangannya mencari rekan-rekan jomblonya yaitu Jack dan Rion. Aham sudah menikah dengan Diani, pengawal setia Pipi, dan Nanu juga sudah menikah dengan Sari, pengawal Sila. Diani dan Sari sedang hamil muda, mungkin hanya selisih beberapa bulan saja, sebab pernikahan mereka juga berdekatan, jadi wajar hamilnya juga hampir bersamaan. Kak Ayu, gemas Sila memeluk dan saling kecup dengan pipi Ayu. Ayu tersenyum cerah. Ya ampun Sila, kamu cantik sekali. Kakak juga, jawab Sila juga memuji Ayu. Ini siapa Sila? Tanya Ayu melihat Raisa.